Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca tentang dalil dari bab 1 sampai bab 6. Kemarin Bu Silva masih menjelaskan materi dari bab 5 terakhir, ya, tinggal bab 6. Namun sebelum kita mempelajari pada bab 6, terlebih dahulu mari kita memutolaah lagi, mempelajari lagi tentang dalil-dalil dari bab 1 sampai bab 6. Kenapa? Agar membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan bab yang kita pelajari, cara membaca kita ya lancar. Semester ganjil Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertemu lagi dengan Bu Silva. Langsung saja. Yang pertama, apersepsi. Nah, ini permulaan untuk pembuka, ya. Apa sih dalil itu? Kita akan mempelajari sedikit, ya. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan petunjuk hidup manusia, yakni merupakan dasar hukum Islam dan sumber berbagai macam ilmu pengetahuan. Dua sumber inilah yang menjadi pedoman hidup kita, anak-anak. Ya, selain itu ada juga nantinya tambahan, ya, dari dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis. Apa itu? Akan kita bahas sebentar lagi. Jadi, dalam Islam, dalil itu dibagi menjadi dua, yakni dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau biasa kita sebut dengan hadis. Ya, semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang dinamakan As-Sunnah, itulah yang dinamakan hadis. Dalil ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Yang kedua, dalil akli, yakni pemikiran para ulama. Jadi anak-anak, selain dua dalil ini, Al-Quran dan hadis, ya, jika ada atau jika muncul permasalahan yang baru, maka hukum yang ketiga yang kita pakai. Apa itu? Nah, para ulama. Jadi pemikiran para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi ndak buat-buat, ya, betul-betul dimusyawarahkan banyak ulama, banyak para alim ulama yang memahami. Oleh karenanya anak-anak, mari kita sekali lagi mempelajari dalil-dalil, ya, yang selama ini kita baca. Namun, nah, ini Bu Silva hari ini ingin menekankan kembali bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kemarin dari hasil tes yang Bu Silva dengar, Bu Silva tes sendiri, ya, banyak beberapa di antara kalian cara membaca Al-Qur'annya itu masih kurang baik. Oleh karenanya anak-anak, hari ini betul-betul didengarkan, kemudian diaplikasikan, ya, dan ditirukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung diamalkan, langsung diterapkan dan diikuti bacaan-bacaan yang benar. Bab 1 yakni dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Anak-anak tirukan, ya, Bu Silva akan baca, jadi kalian harus betul-betul mendengarkan dan ditirukan di rumah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Anak-anak yang dikasih tanda sama Bu Silva warna yang berbeda, nah ini penekanan bacaannya harus dengung. Ya, jadi sekali lagi kalian harus membaca dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya yang benar, huruf-huruf yang keluar dari mulut kita ini juga harus betul. Jangan sampai ya bacaan-bacaan yang kita keluarkan membuat arti yang berbeda. Ya, satu huruf saja kita ganti, maka akan berbeda artinya. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Anak-anak, ayat Al-Quran ini ya, Quran Surat Ar-Rahman ini menerangkan bahwasannya akal adalah anugerah terbesar dari Allah untuk manusia. Oleh karenanya, mari selalu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kalau yang tadi Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menerangkan bahwasannya orang yang beriman, orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Selanjutnya, bab 2, lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Anak-anak sudah hafal ya Asmaul Husna? Bagi yang belum, segera dihafalkan. Lagu yang sudah dikirimkan oleh Bu Silva di awal pembelajaran, silakan diulang, didengarkan berulang kali, dan dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Yang mana menjelaskan bahwasanya Asmaul Husna itu adalah asma-asma Allah yang sangat indah namanya, yang mana ketika kita berdoa jangan sampai kita membacanya sebelum kita berdoa. Nah, hari ini ya atau bab ini menerangkan 4 Asmaul Husna. Hanya 4 saja yang dibahas. Yang pertama adalah As-Sami'. Ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nah, yang saya garis bawahi ini merupakan inti dari dalil as-sami'. Selanjutnya adalah al-basir. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Al-basir artinya zat yang maha melihat, as-sami' zat yang maha mendengar. Selanjutnya al-alim. Quran surat Al-An'am ayat 59. Anak-anak, sekali lagi saya harap untuk betul-betul mendengarkan dan ditirukan nanti di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Selanjutnya Al-Khabir surat At-Taubah. Nah, anak-anak, ketika kita membaca surat At-Taubah, jangan sampai lupa diawali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. Nah, anak-anak, mungkin ada beberapa pertanyaan dalam hati kalian namun tidak dipertanyakan ya sama Bu Silva. Ini bab ini kenapa hanya 4 saja yang kita pelajari? Nah, ini jawabannya anak-anak. Jadi hubungan antara Asmaul Husna yang kita bahas ini di bab ini ya hanya 4, yakni yang pertama adalah As-Sami', zat yang maha mendengar. Nah, mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu suatu hal pasti dari mendengar. Kalau tidak dari mendengar, nah maka dari melihat atau al-basir. Dari kita mendengar dan kita melihat, otomatis ya kita mulai berpikir. Dan dia akan menjadi tahu ya, mengetahui. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi antara al-basir dan al-alim ini berbeda. Melihat dan mengetahui ini berbeda. Kalau al-alim, nah ini lebih ke mengetahui, lebih ke berilmu, alim. Ya, berilmu, berpikir. Jadi setelah manusia mendengar, setelah manusia melihat, dia bisa berpikir. Dia mempunyai ilmu dan dia akan mengetahui apa yang sudah dia terima baik dari mata ataupun dari telinga. Ya, kalau kita betul-betul hari ini atau dari kita sekolah ya, kita selalu melihat, kita selalu mendengar materi dari guru, maka kita akan berilmu. Setelah kita berilmu, maka maka kita mampu
menilai sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk, dan otomatis dia akan teliti perbuatan apa saja yang akan diperbuat olehnya, langkah apa saja yang akan diperbuat olehnya. Nah, maka dia akan berbuat, pasti otomatis berbuat dengan benar, ya. Nah, ini inti dari bab ini anak-anak, ya, harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bab 3, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang pertama adalah jujur, Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Anak-anak, pesan dari Bu Silva, jangan sampai lupa kalian harus jujur dimanapun kalian berada, kepada siapapun, ya, kalian harus berkata jujur, berbuat jujur dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, dan dari tubuh kita juga harus berbuat jujur. Jangan sampai kita berbohong. Selanjutnya adalah amanah. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, pesan dari ayat ini, kita jangan sampai berbuat khianat, baik khianat kepada siapapun itu. Ya, harus berbuat amanah, termasuk amanah kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita adalah seorang hamba yang lemah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, mari kita jauhkan. Ya, kemudian amanah kepada orang-orang di sekitar kita, juga amanah kepada diri kita sendiri. Ya, sudah Bu Silva terangkan di pertemuan sebelumnya tentang amanah. Selanjutnya istiqomah. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf 13 ini, Allah memerintah kita supaya kita ini selalu beristiqomah melakukan hal-hal yang baik, ya. Perbuatan yang banyak tapi jarang dilakukan dibanding berbuat baik yang kontinu, itu lebih baik, ya. Jadi di sini ada hadis al-istiqomah khairun min alfin karomah. Ya, jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. 1 karomah saja sudah baik, apalagi ini 1000 karomah. Ya, yang mana lebih Allah sukai perbuatan yang istiqomah tadi, yang sedikit tapi continue every time. Ya, yang setiap hari dilakukan. Selanjutnya, nah, bab 4. Mohon maaf anak-anak. Nah, bab 4, semua bersih hidup jadi nyaman. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, ya. Bertaubat itu bukan tobat hanya ucapan saja, ya, tapi taubatan nasuhah, yang betul-betul bertaubat, niat dalam hati untuk betul-betul tidak melaksanakan kemaksiatan kembali, ya. Jadi taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha. Dan mencintai orang-orang yang suci,
Ya, suci di sini mempunyai pengertian tentang toharoh yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, kita ke bab 5. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Anak-anak, sholat subuh tadi sudah berjamaah. Nah, jangan sampai kita sholat sendirian ya. Karena ibadah jamaah, sholat jamaah ini pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Silakan didengarkan dan diturukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ke bab 6. Nah, ini bab 6, bab yang belum Bu Silva terangkan. Namun kita mempelajari tentang dalilnya terlebih dahulu. Anak-anakku, ya, bab 6 ini adalah bab yang paling Bu Silva suka. Ya, mempelajari tentang Rasulullah. Dari judulnya saja, ya, selamat datang Nabi kekasihku. Ya, Rasulullah, sosok yang paling mulia, manusia yang tersempurna di antara manusia-manusia yang lain, manusia yang memang pantas dan wajib kita idolakan. Ya, kemarin ada beberapa teman kalian yang bertanya kepada Bu Silva. Ya, teringat ya tentang idola. Bu Silva, apakah salah kalau saya ini mengidolakan orang Korea? Anak-anak, ayo kita berpikir bersama-sama. Manusia itu hanyalah makhluk yang lemah. Apalagi hari ini, kita ini tinggalnya di dunia yang fana. Dunia fana itu apa? Dunia yang hanya sementara. Sedangkan kita sekarang, hidupnya sementara. Dan, lanjutannya ini masih ada lanjutannya hidup kita ini. Ya, yakni tujuan kita adalah hidup di akhirat. Maka mari kita mengidolakan orang yang jangan sampai kita ini terjerumus di dalamnya. Ya. Siapakah sosok yang sangat pantas kita idolakan? Ya Rasulullah. Ya, beliau yang bisa memberikan syafaat ketika nanti di yaumil kiamah atas izin Allah. Sedangkan orang Korea, ya salah non muslim, yo pakaiane koyok ngono iku, yo durung mesti dia ini masih ganteng, masih uayu, ya dia ini kebanyakan tidak murni. Katanya seperti itu. Oleh karenanya anak-anak jangan sampai salah dalam mengidolakan seseorang. Cari idola yang benar-benar bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, termasuk Rasulullah atau ibu kita, orang yang selalu berjasa dalam hidup kita. Ya, oleh karenanya mari kita berpikir anak-anak jangan sampai biasa niku kamar sampeyan iki ditempleki postere wong Korea kabeh. Itu malaikat tidak akan datang ke kamar kalian. Jika ada poster-poster apalagi dari Korea. Ya, oleh karenanya mari anak-anak jangan boleh seneng iku boleh, tapi ya sekedarnya. Dan itu wajar memang. Seneng iku kan wajar karena kita manusia. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan nariye koyok ngono, kemudian pakaiane koyok ngono. Ya sudah, aku seneng ya wis seneng tak biasa. Ndak usah sing sampai sak kamar ditempleki poster-postere wong Korea. Jangan ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan dalil dari bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Anak-anak, sesungguhnya Allah dan malaikat, nah itu ikut bersolawat kepada Nabi. Itu Allah dan malaikat. Sedangkan kita siapa? Manusia. Maka di sini ayat ini mengajak, memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, ya, bersalawatlah kepada Nabi wasallimu taslima atas keselamatan. Ya, jadi kita ini ayo selalu membaca sholawat kepada Nabi minimal. Ya, minimal ini ya 1 hari 10 kali, 1 hari 27 kali, yang singkat-singkat saja, ojo akeh-akeh. Ya, tapi istiqomah. Seperti sholawat yang singkat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 11 kali tiap habis sholat subuh. Jangan sholat subuhnya telat-telat. Ya, kebanyakan anak-anak kalau sekolah daring, ya, sholatnya itu sangat terlambat. Bangunnya, aduh Masya Allah, anak-anak ingat kalian sudah umur 10 tahun ke atas, berkali-kali Bu Silva ya mengingatkan kalian jangan sampai tidak sholat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sebagai penutup anak-anak, Bu Silva ingin membacakan sebuah hadis. Khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, jadi anak-anak, manusia yang baik itu adalah manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sekali lagi, anak-anak yang merasa belum bisa membaca Al-Qur'an, ojo isin kate belajar. Kudu isin lek gak iso, tapi lek kate belajar, aku saiki SMP kelas 7 gak iso ngaji, yo isin. Aku saiki te belajar nang guru ngaji, ojo isin. Aku gede dhewe ndak apa-apa. Mumpung sampean masih SMP nak, lek wis tuwek ya malah tambah susah belajarnya. Coba sampean lihat, sampean perhatikan orang-orang di sekitar kalian ya yang sudah tua terus diajari ngaji. Ayo mbah tak urui ngaji mbah, iki jenenge sing ngadeg koyo tiang iki A jenenge. Sing koyo perahu ana titike ndek sorba, sing ndek koyo perahu ndek ndukur ana titike loro iku jenenge ta. Satu kali ingat, besoknya diulangi lagi wis angel. Beda dengan kalian anak-anak, sampean anak-anak cerdas. Ya, sampean anak-anak pilihan Allah yang hari ini melalui video yang Bu Silva buat, kalian akan sadar bahwasannya aku SMP tapi gak iso ngaji, isin rasane. Apalagi yang laki-laki ya, laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Ya, pemimpin keluarga gak iso ngaji terus ya apa ben bojone anake. Begitu juga perempuan. Perempuan ini adalah madrasahnya anak. Anakku ben ya apa gak iso ngaji. Nah, ayo dipikir bersama. Jadi mulai dari sekarang anak-anak jangan sampai tidak belajar Al-Qur'an. Gak usah isin ya, bagi yang belum atau tidak pernah sama sekali belajar, gak apa-apa mulai ikro. Bu saya jilid 3, ndak apa-apa. Yang penting jalan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, salawi sekolah model ngene, ada anak yang memang sungguh-sungguh, tapi ada juga anak-anak yang tidak bersungguh-sungguh, pokoknya melok. Pokoknya ngurungokno. Melbu kopeng kanan, metu kopeng kiri. Nah, itu ada banyak sekali. Semuanya kembali pada diri kalian sendiri. Ya, disiplin hari ini membawa kesuksesan kalian di masa depan. Kesuksesan ada di tangan kalian, terserah kalian mengikuti ucapan dari semua guru atau sakar PDW.
Ya, itu semua kembali dari kalian sendiri. Orang tua, mungkin ada orang tua sing sampean goroi, "Le, wis mari ngarape, iki aku di WA gurune kok gorong." Sampun, Bu. Dorong, Bu. Iku terserah kalian berbohong atau tidak, yang tahu hanya kalian dan Allah. Allah tahu kalian apapun yang kalian kerjakan dan malaikat mencatat kalian. Ya. Kemudian yang kedua, nah sedikit sedikit hadis, maaf ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Qur'an anak-anak, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ya, Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi orang yang selalu melantunkannya dan selalu mengamalkannya. Jadi gak mek moco tok. Ya, tapi juga mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana? Ya seperti misal bab 1 sampai bab 6 pasti masing-masing bab ada dalilnya Al-Qur'annya. Nah, itu sudah menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kriteria kalau kita belajar kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi semuanya, tolong Bu Silva harap anak-anak semuanya harus pinter ngaji. Ya, kalau Bu Silva mendengarkan kalian ngaji gak enak, bukan gak enak suara nih, gak iso ngaji nih. Nangis hatinya Bu Silva iki, ya Allah re SMP, kok sik gak iso ngaji. Hari ini ayo ditoto niate. Aku kudu iso ngaji. Ya, semoga bermanfaat anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Tolong apa yang Bu Silva sampaikan, ayo dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bareng-bareng supaya kita semuanya bisa menjadi insan yang selalu setiap hari ini semakin hari semakin meningkat keimanan kita, semakin hari semakin nambah rasa syukur kita. Jadi inti dari video ini, Bu Silva hanya membacakan ayat Al-Quran dari masing-masing bab, yang mana harapan Bu Silva semuanya bisa membaca ayat Al-Qur'annya. Jangan sekali-kali menulis dalam huruf Latin. Ya, jangan. Itu berbahaya. Karena apa? Tulisan Arab dengan tulisan Latin kalau tidak memahami betul maka akan salah artinya. Misal shot, ya shot itu kan, nah kalau ditulis dalam huruf Latinnya, nah itu bagaimana? Enggak me es tok. Engko le es tok ya diwaca sin. Ini sudah merubah, satu huruf sudah bisa merubah arti. Oleh karenanya ya, video ini betul-betul Bu Silva tekankan pada ayat Al-Qur'annya, pada dalil nakli Al-Qur'annya. Insya Allah pertemuan lagi akan Bu Silva bahas tentang masing-masing bab hadisnya. Oleh karenanya keterangannya hanya sedikit-sedikit saja. Ya, Bu Silva akhiri, wal afa minkum al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.